Selamat datang di materi kelima mata kuliah manajemen konten. Materi kelima ini tentang persepsi kognitif manusia. Bagian utama dari materi ini akan membahas tentang Gestalt Principle atau yang disebut sebagai teori Gestalt. Teori Gestalt ini adalah pandangan dalam dunia psikologi yang muncul di tahun 1920-an. Gestalt itu sendiri mengacu pada teori-teori persepsi visual yang menggambarkan bagaimana manusia melihat objek dengan mengelompokkan elemen yang serupa, kemudian mengenali pola dan menyederhanakan gambar yang kompleks. Dalam sejarahnya, teori Gestalt ini dikembangkan oleh 3 psikolog Jerman, yaitu Kurt Kafka, Max Wertheimer, dan Wolfgang Kohler. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai satu kesatuan, tidak berdiri sendiri, atau secara umumnya ada konteksnya. Teori Gestalt ini banyak dipakai dalam proses desain hingga saat ini dalam pengembangan model user interface dan juga yang berkaitan dengan user experience. Karena memang banyak memberikan gambaran penting tentang bagaimana persepsi visual itu bisa terbentuk. Istilah Gestalt sendiri dalam bahasa Jerman sebenarnya agak sulit diterjemahkan ya ke dalam bahasa lain karena terjemahannya bisa diartikan sebagai shape atau bentuk, form itu bahasa Indonesia juga bentuk, kemudian configuration, bisa juga pattern, essence, atau juga totality. Nah, karena susah diterjemahkan secara pas, karena masing-masing terjemahan itu tidak mewakili apa yang murni dicakup oleh istilah Gestalt ini, maka disepakati untuk tetap menggunakan istilah yang asli, yaitu Gestalt. Bagian pertama, proximity atau kedekatan. Proximity ini artinya sebuah kesatuan atau pengelompokan yang terbentuk karena adanya elemen-elemen yang posisinya saling berdekatan. Contohnya, pandangan mata manusia akan cenderung melihat objek-objek yang saling berdekatan sebagai satu kelompok. Ini pada gambar ini kita bisa melihat ada 3 pengelompokan objek. Bagian paling kiri ini ada satu kelompok yang isinya 12 objek. Kemudian kelompok kedua yang bawah ini kita bisa mengelompokkannya sebagai 3 buah objek, atas, bawah, dan tengah. Kemudian kelompok ketiga yang kanan atas dikelompokkan sebagai 2 buah objek karena posisinya ini. Prinsip Gestalt ini sangat banyak dipergunakan dalam desain user interface hingga saat ini. Contohnya gambar ini. Ini kayak gambar inbox, baik itu inbox email atau inbox lainnya. Itu kalau kita lihat item-itemnya itu dikelompokkan dengan cara yang seperti ini. Misalnya di sini email ini berdasarkan pengirimnya satu kelompok dengan label A-nya itu artinya about me, mewakili huruf pertama dari header email ini mungkin ya, kemudian isi email sekilas, kemudian pengirimnya, kemudian ada garis tipis sebagai pemisah antara kelompok pertama dengan kelompok kedua dan seterusnya, semuanya ada garis pemisah. Nah ini apabila tidak menggunakan prinsip Gestalt, langsung saja semuanya dimasukkan dengan tanpa jarak misalnya, itu pembaca akan sangat kesulitan dalam memproses secara singkat pesan tersebut
Kalau seperti ini kita bisa langsung mengetahui oh ini dari About Me Weekly, kemudian dari of a Kind, dari Dig, dari Mouth, dan seterusnya. Ini contoh penerapan dari Gestalt yang pertama, yaitu proximity. Kemudian yang kedua, similarity atau kemiripan. Dalam hal ini objek yang sama akan cenderung dilihat sebagai satu kelompok. Pengelompokan berdasarkan kemiripan ini bisa berupa kemiripan dalam hal bentuk, warna, tekstur, ukuran, ataupun arah. Ini contohnya. Pada gambar ini meskipun letaknya saling berdekatan, namun kita cenderung mengelompokkan masing-masing bagian menjadi 3 kelompok berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya. Ini gambar kelompok pertama itu ada 3 kelompok karena warnanya berbeda, meskipun posisinya sama atau posisinya saling berdekatan satu sama lain, jaraknya tidak ada, tapi karena warnanya berbeda, kita cenderung mengelompokkannya menjadi 3 bagian atau 3 subkelompok. Kemudian gambar kedua di bawah ini kita juga cenderung mengelompokkan menjadi 3 karena ukurannya, dan yang ketiga karena bentuknya. Yang atas bentuknya bulat, kemudian kotak, kemudian bulat lagi. Kemudian penerapan prinsip similarity ini pada desain user interface kita bisa lihat contohnya seperti ini. Dari contoh ini secara sekilas kita bisa langsung melihat atau menerima informasi dengan cepat. Ini contohnya nilai saham ya. Jadi secara sekilas kita bisa lihat ini ada yang warnanya merah. Warnanya merah itu berarti nilainya turun. Kemudian warnanya hijau, nilainya naik. Kita bahkan tidak perlu melihat angkanya. Kita bisa langsung lihat saham Indo turun, kemudian saham IBOV naik, dan seterusnya. Pemrosesan informasi yang kita lakukan bisa terjadi dengan lebih cepat dengan adanya pengelompokan berdasarkan similarity ini. Kemudian continuity atau kesinambungan ini berkaitan dengan penataan visual sedemikian rupa sehingga akan mengarahkan gerak mata kita mengikuti arah tertentu. Ini contohnya. Kita mungkin akan melihat ada gambar semacam gunung ini ya, atau bukit lah, karena ada kesinambungan antara titik-titik di sini yang menyerupai informasi yang sudah kita miliki, misalnya gambar gunung. Kemudian kesinambungan ini di gambar sebelah kanan, apabila kita memiliki gambar seperti ini, kita kemungkinan besar akan mengartikannya menjadi 2 kelompok. Ini ada yang melengkung dan lurus. Kecil kemungkinan kita akan mengartikannya menjadi gambar seperti sebelah kanan karena 2 gambar tersebut tidak ada kesinambungannya. Contoh penerapan dari continuity ini pada desain modern seperti misalnya gambar sepatu ini. Kalau kita lihat gambar sepatunya mengarah ke kanan, itu secara tidak sadar pandangan mata kita pada gambar ini, pandangan mata kita secara langsung akan tertuju pada gambar sebelah kiri, kemudian bergerak menuju ke kanan karena umumnya kita cenderung membaca dari kiri ke kanan, kecuali kalau kita lihat website dari orang Arab misalnya, itu mungkin gambar sepatunya dari kanan ke kiri. Itu contohnya. Kemudian contoh kedua ini dari website Pinterest ya kayaknya ya. Website ini tidak memiliki scroll bar. Ya, perlu diperhatikan di sini tidak ada scroll bar di sebelah kiri ataupun kanan. Tapi kita tahu bahwa di bagian bawah gambar itu masih ada gambar lain. Jadi user secara intuitif meskipun mungkin belum pernah membuka website ini, dia akan melakukan scrolling, swipe dari bawah ke atas untuk melihat gambar di bawahnya.
Nah, ini merupakan contoh dari continuity yang cukup baik, karena secara umum apabila kita melihat gambar seperti ini, otomatis pikiran kita akan mengasumsikan bahwa masih ada gambar di bawahnya, karena gambar di bagian bawah ini, 3 gambar bagian bawah ini terpotong. Jadi tidak mungkin gambarnya seperti itu. Berikutnya simetri. Simetri ini kecenderungan untuk menyeimbangkan dua bagian objek kiri kanan atau atas bawah agar terlihat lebih baik. Di sini pada contoh pertama ini, gambar pertama ini, kita kemungkinan akan melihat ada 2 buah kelompok. Ada bagian kiri dan kanan karena pengaruh dari efek simetri ini. Meskipun mungkin yang sebenarnya adalah gambar pasangan kurung kotak awal dan kurung kotak lagi. Ada banyak simetri dalam desain modern seperti ini. Di sini simetri itu tidak berarti harus seimbang. Pada contoh ini, gambar di sebelah kanan menyeimbangkan gambar di sebelah kiri. Gambar sebelah kanan berisi teks, namun dapat dianggap muatannya seimbang dengan gambar sebelah kiri yang berupa gambar. Ya, jadi meskipun gambarnya berbeda, tampilannya berbeda, tapi orang menganggapnya ini sebuah simetri karena muatannya diperkirakan sama. Elemen berikutnya ada closure atau penutupan. Prinsip ini memungkinkan manusia untuk melihat sebuah objek yang sebenarnya tidak ada. Pada gambar di sebelah kiri, kita mungkin akan melihat ada objek berbentuk 3D yaitu bola. Meskipun sebenarnya tidak ada, yang ada hanya objek-objek warna hitam yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga kita mempersepsikannya ada sebuah objek di tengahnya berbentuk bola. Demikian juga gambar di sebelah kanan, kita mempersepsikan ada gambar segitiga ke bawah yang warnanya putih, meskipun sebenarnya tidak ada juga. Prinsip closure ini dalam desain umumnya dipergunakan untuk menarik perhatian user dengan menampilkan desain-desain yang unik. Ini pada contoh ini adalah logo, saya lupa ini. Kita melihat ada logo burung merak, meskipun sebenarnya tidak ada, tapi persepsi kita melihat ini adalah gambar burung merak. Kemudian contoh kedua, user atau kita akan menemukan bahwa logo yang ditampilkan adalah huruf H, seperti namanya house. Meskipun sebenarnya ini bukan huruf H, tapi dengan penataan warna, persepsi kita melihat bahwa ini adalah huruf H dengan sedikit miring ke kiri. Kemudian multi stability, ini adalah desain di mana terdapat 2 gambar yang berbeda namun dijadikan satu. Misalnya contoh ini, gambar vas dan gambar wajah. Aspek penting dari multi stability ini adalah bahwa kita tidak bisa melihat kedua gambar tersebut secara bersamaan. Itu secara ilmiah tidak bisa, meskipun kita mungkin mengatakan bisa kita melihat, tapi secara ilmiah tidak bisa. Pada satu waktu kita hanya bisa melihat satu gambar. Misalnya kalau kita lihat gambar gelas, ya kita lihatnya gambar gelas, tidak bisa lihat gambar 2 wajah kiri kanan. Untuk multi stability ini penggunaannya kurang disarankan dalam proses desain, karena jika desainernya kurang mampu menguasai ilmu Gestalt ini, maka hasilnya akan malah kontraproduktif. Namun jika dibuat dengan benar, dapat menarik perhatian user, seperti contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, di gambar sebelah kiri kita sekilas mungkin akan melihat bahwa ini adalah benua Afrika, karena di bawahnya ada tulisannya Hope for African,
Children Initiative. Tapi setelah kita amati, kita bisa melihat ada semacam gambar ibu dan anaknya. Kemudian di gambar kedua sebelah kanan ada Snooty Peacock. Nah, itu pertama kita mungkin akan melihat gambar merak lagi, tapi setelah kita lihat kita akan menemukan gambar lagi, yaitu wajah perempuan berambut bulat seperti ini, ada kalungnya. Kemudian contoh lain, ini ada gambar Spartan. Apabila kita lihat slogannya Spartan Golf Club, apabila kita lihat ini ada orang mengayunkan tongkat golf. Namun setelah kita amati, kita bisa melihat bahwa ini adalah gambar mirip gambar kepala orang zaman Romawi, Sparta itu ya. Ini ada rambutnya, rambut Romawi itu, kemudian ini wajahnya. Prinsip berikutnya adalah invariance. Prinsip ini berarti bahwa meskipun kita menampilkan sebuah objek atau gambar yang diubah sedemikian rupa, namun jika bentuk dasarnya masih ada, maka kita secara umum masih bisa mengenalinya. Contohnya pertama, ini adalah gambar objek berbentuk seperti huruf N, itu ada bolanya di atas, kemudian pada saat diubah objeknya, posisinya, kemudian posisi ukuran dan skalanya diubah sedemikian rupa, tapi kita masih bisa mengenalinya. Kemudian contoh kedua, ini gambar kubus. Semua objek ini bisa kita lihat sebagai gambar kubus. Kemudian berikutnya Sun Microsystem. Ini contoh invariance di dalam logo ini adalah tulisan Sun di bagian kiri. Gambarnya dibalik ada dua tulisan Sun dibalik, tapi kita tetap bisa membacanya sebagai Sun. Kemudian PlayStation, P-nya biasa, S-nya mirip seperti bayangan, tapi kita bisa melihat bahwa ini adalah huruf S. Karena di bawahnya juga ada petunjuknya, yaitu PlayStation. Berikutnya common fate. Prinsip ini menyatakan bahwa objek-objek yang menunjukkan adanya gerakan yang sama atau serupa akan dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya saat kita melihat semut itu kalau baris berurutan itu kita melihatnya sebagai satu kesatuan karena memiliki common fate. Jalannya, arahnya sama dan berurutan. Tapi kalau gerakannya acak, ada yang ke kiri, ada ke kanan, ke depan, ke belakang, nah itu kita tidak menganggapnya sebagai suatu kelompok. Prinsip common fate ini dalam desain user interface lebih banyak dipergunakan dengan menambahkan animasi. Misalnya objek-objek yang berbeda namun ditambah animasi yang sama dan dijalankan bersamaan. Itu secara umum oleh user akan dianggap sebagai satu kelompok. Contoh paling umum dari penggunaan prinsip common fate adalah drop down menu. Itu user akan melihat drop down menu itu satu kelompok, sehingga kita juga harus menyesuaikan diri. Misalnya kita bikin drop down, isi dari drop down itu haruslah saling berkaitan agar tidak membingungkan user. Ini contoh dari drop down, itu ada yang bentuk basic, ini satu kelompok, kemudian ada drop down yang dikelompokkan menjadi dua subkelompok, ada yang dikelompokkan menjadi beberapa subkelompok. Ada subkelompok order history dan payment methods, kemudian di dalam order history ada subkelompok lagi, tapi semuanya masih dalam kelompok order. Itu yang perlu dipertimbangkan. Berikutnya focal point. Prinsip ini dipergunakan untuk mengarahkan perhatian user pada sebuah objek tertentu.
Dalam desain, objek ini biasanya berupa objek call to action seperti ini ya, atau objek yang didesain agar mendapatkan respon langsung dari user. Misalnya menempatkan objek tombol di tengah layar, meskipun mungkin tidak di tengah-tengah pas, tapi di tengah bagian bawah atau dekat tengah bagian bawah agak ke atas sedikit dan seterusnya. Umumnya focal point ini dipergunakan dalam kelompok objek yang memiliki kesamaan. Ini contoh-contoh penggunaan focal point ya dalam desain user interface. Berikutnya terakhir simplicity. Dari namanya, prinsip ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam Gestalt yang menyatakan bahwa pada saat dihadapkan pada sebuah objek atau elemen yang kompleks, maka kita cenderung mencari bentuk sederhana dari objek tersebut. Misalnya kita ada logo seperti ini. Secara otomatis pikiran kita akan mengartikan bahwa logo ini terdiri dari 5 buah objek lingkaran. Meskipun sebenarnya ada kemungkinan juga bahwa objek tersebut terdiri dari objek-objek yang lebih rumit seperti ini. Tapi kemungkinan bahwa user berpikir bahwa objek pertama merupakan objek yang kompleks seperti ini sangat kecil, karena objeknya yang pertama rumit, kemudian yang kedua tidak umum. Kita tidak banyak melihat objek seperti ini, atau objek berjumlah berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objek lain yang bentuknya tidak beraturan. Contoh dari penerapan simplicity ini dalam desain, misalnya kita bisa lihat dalam desain modern seperti ini, desain flat. Kalau kita lihat desain-desain ikon modern itu sangat sederhana, jauh berbeda misalnya dengan desain ikon di masa sebelumnya yang masih menggunakan 3D yang bentuknya kompleks. Kalau kita lihat di sini misalnya Google Drive itu hanya 3 buah, terdiri dari 3 buah objek jajar genjang ya, berwarna kuning, hijau, dan biru, sangat sederhana. Kemudian juga Google Chrome itu terdiri dari 4 buah objek apa ini namanya, kemudian ada satu objek di tengah warnanya biru, dan seterusnya. Nah, itu ya tentang Gestalt Principle. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Untuk tugas silakan lihat di assignment. Sekian dan terima kasih.